Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat-sehat selalu ya. Sorry banget ini gue baru sempet upload video lagi setelah sekian lama karena ada satu dan lain hal yang harus gue kerjakan. Tapi oke, nggak apa-apa. Kali ini ada yang seru yang bakal kita mulai sebentar lagi. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung mulai aja ceritanya. Cerita kali ini adalah kasus tentang pembunuhan. Kasus pembunuhan yang telah tidur panjang atau tidak pernah diketahui siapa dalang dari pembunuhan anak wanita Malang tersebut selama hampir 3 dekade lebih atau 32 tahun. Wah, kok bisa ya? Jadi gini, pada tanggal 1 Juli 1989 silam adalah hari yang normal bagi Stephanie Isaacson. Ia tinggal di daerah Nellis Boulevard Avenue, Amerika Serikat. Pada saat itu di pagi hari, gadis 14 tahun itu sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Ia mengenakan seragam, lalu mengemasi tas sekolahnya dan berangkat sekitar 6:30 pagi ke sekolahnya di Eldorado High School, Las Vegas. Seperti biasanya, dia pergi melalui jalan pintas berpasir yang biasa dilaluinya. Tapi pada hari itu, Stephanie tidak pernah sampai di sekolahnya. Ya, tentu hal itu membuat ayah dari Stephanie Isaacson menjadi khawatir dan panik. Karena kan biasanya si Stephanie ini setelah sekolah itu pasti sebelum sore dia udah sampai rumah kan. Tapi ini udah sore dan si Stephanie belum juga pulang. Nah, lalu ayahnya si Stephanie ini buru-buru telepon pihak sekolah Eldorado High School Las Vegas tempat si Stephanie ini bersekolah. Halo Pak, saya orang tua murid dari Stephanie Isaacson. Saya mau tanya apakah anak saya ada di sekolah? Karena tumben banget Pak, ini udah sore gini kok masih belum nyampe rumah ya. Lalu betapa mengejutkannya bahwa jawaban dari pihak sekolah bilang, "Halo Bapak, hari ini Stephanie tidak masuk sekolah Pak. Kita juga sama sekali tidak melihat Stephanie masuk sekolah hari ini." Kata ayahnya, "Oke Pak, kalau begitu makasih ya Pak, tolong kabari saya kalau ada kabar mengenai anak saya ya." Tutup tuh teleponnya kan. Setelah si ayahnya Stephanie Isaacson ini nelpon pihak sekolah dan gak membuahkan hasil, dia langsung nelpon juga teman-temannya si Stephanie. Dia tanya satu-satu tuh. "Halo Dek, ini papanya Stephanie. Ya jadi gini, Stephanie kok belum sampai-sampai juga ya ke rumah. Kira-kira kalian ada yang sempet bareng atau pergi pulang sama Stephanie nggak gitu?" Nah, lagi-lagi jawabannya ini sama kayak jawaban pihak sekolah nih guys. Kalau mereka, si teman-teman Stephanie ini nggak bertemu dengan Stephanie Isaacson hari itu. Mulai panik lah ayahnya Stephanie ini kan. Barulah buru-buru ayahnya Stephanie ini langsung telepon polisi. Setelah menghubungi polisi, akhirnya laporan orang hilang ini diterima oleh pihak kepolisian setempat. Dan barulah pada saat itu pencarian Stephanie ini dilakukan. Tentunya dengan melibatkan pencarian udara dan juga darat. Peristiwa mengejutkan pun terjadi pada malam harinya sekitar pukul 8.40 menit waktu setempat. Penyelidik kepolisian yang ditugaskan untuk pencarian Stephanie ini menemukan buku dan barang-barang sekolah milik Stephanie di jalan pintas berpasir yang biasa dilalui sama si Stephanie ini. Nah, karena menemukan barang-barang milik Stephanie, tim penyelidik langsung dengan cepat menyisir lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Akhirnya setelah beberapa jam menyelidiki, polisi menemukan Stephanie dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Tubuh Stephanie ditemukan sekitar 25 meter dari jalan pintas berpasir yang biasa dilewatin sama si Stephanie ini guys. Karena polisi dan tim penyelidik saat itu masih belum tahu alasan Stephanie meninggal, maka lalu dilakukanlah otopsi oleh kedokteran forensik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Stephanie. Setelah dilakukan otopsi, hasil otopsi pun keluar dan hasilnya ditemukan ada bekas cekikan di leher Stephanie. Lalu di tubuh Stephanie juga ditemukan seperti luka lebam akibat kekerasan benda tumpul. Dan yang lebih parahnya lagi nih guys, ternyata dari hasil otopsi di bagian kelamin didapatkan hasil bahwa
Stephanie telah mengalami kekerasan seksual. Dari proses otopsi itu, dokter dan tim setempat bingung kan? Karena tidak ada bukti-bukti lain yang ditinggalkan oleh pelaku selain dari DNA sperma yang ada pada baju Stephanie, yang diduga adalah sperma dari pelaku. Namun DNA dari sperma yang ditemukan ini cuma sedikit, hanya sekitar 0,12 nanogram, yang hanya setara dengan 15 sel manusia. Ya tentunya penemuan DNA yang hanya sedikit ini sebesar 0,12 nanogram ini sangat-sangat menyulitkan dokter forensik yang memeriksa. Ditambah pula pada saat itu teknologi yang digunakan juga masih sangat-sangat terbatas. Jadi kita bisa bayangkan ya kesulitan dari dokter forensik dan polisi yang melakukan penyelidikan ini sangat luar biasa. Karena ternyata perangkat tes DNA biasanya normalnya memerlukan 750 sampai 1000 nanogram DNA dalam satu sampel. Jadi kalau ini hanya 0,12 nanogram berarti kan ya sedikit sekali. Bahkan 1 nanogram aja nggak ada. Setelah melakukan beberapa penyelidikan dan berbagai upaya untuk mencocokkan DNA yang ditemukan pada tubuh Stephanie, pada akhirnya gagal. Pada tahun 1998, Laboratorium Departemen Forensik mencoba menguji bukti DNA dengan menggunakan teknologi yang ada pada saat itu. Ya, yang bisa dibilang cukup canggih lah ya, tapi ya kalau dibandingin sama sekarang ya emang ya jauh sih, nggak ada apa-apanya. Tapi apa guys, lagi-lagi Laboratorium Departemen Forensik pada saat itu gagal mencocokkan DNA. Karena ya emang DNA yang ditemukan di baju Stephanie ini ya sedikit banget guys, coba cuma 0,12 nanogram. 1 nanogram aja nggak ada. Tapi tim penyelidik dan forensik pada saat itu nggak cepat nyerah. Mereka kembali melakukan uji coba yang dilakukan pada tahun 2007 dan akhirnya berhasil menemukan profil dari DNA tersebut. Setelah profil DNA tersebut didapatkan tim penyelidik, profil DNA tersebut lalu diunggah ke database FBI. Namun lagi-lagi apa nih guys, tim penyelidik dan forensik belum juga mendapatkan hasil. Bisa dibilang pada saat itu bahwa kasus pembunuhan Stephen ini menemui jalan buntu. Sampai 32 tahun lamanya, kasus pembunuhan Stephen ini belum juga terpecahkan. Sehingga kasus ini disebut kasus dingin. Karena ini merupakan kasus kejahatan atau dugaan kejahatan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ya kayak kasus yang gantung aja gitu guys. Tapi kalau ada teknologi yang lebih baru dan lebih canggih tentunya, ya mungkin akan memungkinkan tes dari sedikit DNA yang ditinggalkan oleh pelaku pembunuhan Stephanie ini. Pada bulan September 2020, Laboratorium Outram Labs di Texas menawarkan untuk memproses dan meneliti kembali kasus Stephanie Isaacson ini. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium Outram Labs ini menggunakan teknologi dan metode baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu pengurutan genom. Tes ini dilakukan gratis loh. Loh, kok bisa? Karena ternyata ada seorang dermawan yang mendanai tes ini. Namun sang dermawan ternyata enggan disebutkan namanya. Jadi ya kayak anon aja gitu guys. Atau mungkin ditulis hamba Allah. Pada bulan Januari 2021, akhirnya pihak kepolisian pun mengirimkan DNA yang tersisa dari kasus Stephanie ini. Setelah DNA tersebut diterima, lalu dilakukan serangkaian tes DNA tentunya dengan menggunakan teknologi pengurutan genom tadi ya guys. Akhirnya pada bulan Juni 2021, berarti tahun lalu nih, Departemen Kepolisian mengumumkan bahwa pihaknya telah berhasil mengidentifikasi tersangka pelaku pembunuhan Stephanie ini, yang selama ini kita tahu telah menyimpan sederet tanda tanya besar selama 32 tahun. Penemuan ini membuat rekor baru untuk jumlah DNA paling sedikit yang digunakan untuk memecahkan kasus pembunuhan. Polisi akhirnya mengidentifikasi pembunuh tersebut adalah seorang pria bernama Darren Marchand. Tetapi penangkapan sama sekali tidak dapat dilakukan. Loh, gimana? Udah dapat pelakunya, tapi kok nggak bisa ditangkap? Nah, ternyata Darren Marchand ini sudah meninggal karena bunuh diri pada tahun 1995. Di usianya kala itu
29 tahun. Darren Martian ini diketahui memiliki sejarah tindak kriminal di daerah Las Vegas. Ia pernah ditangkap pada tahun 1986 atau 3 tahun sebelum pembunuhan Stephanie Isaacson terjadi. Pada saat itu Darren Martian ini usianya 20 tahun. Dia pernah mencekik seorang wanita berumur 24 tahun bernama Van Den Boeck di rumahnya. Tapi akhirnya kasus pencekikan ini dihentikan karena kurangnya bukti. Dan karena waktu itu juga, di kasus pembunuhan Van Den Boeck ini, tes DNA juga belum tersedia. Tapi pihak penyelidik dan kepolisian ini pinter guys. Mereka tetap membandingkan DNA yang ditemukan dari kasus Stephanie Isaacson dan ternyata DNA Darren Martian ini yang ditemukan pada Van Den Boeck dan Stephanie ini sama dan cocok. Oke, pertanyaannya, bagaimana Darren Martian mengenal Stephanie Isaacson? Tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana Darren Martian mengenal Isaacson. Tapi diduga Darren Martian ini melakukan serangan terhadap Stephanie secara acak saat gadis malang itu sedang berjalan berangkat menuju ke sekolahnya. Tapi gimana kalau menurut kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, jadi sampai di sini dulu. Kalau kalian suka video ini, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gue bisa makin semangat bikin video-video lainnya. Oke, thank you, see you and bye.